Shalom sahabatku. Semoga hari ini saya menjumpai sahabatku dalam keadaan sehat. Setelah berlibur, sahabatku mungkin sudah beranjak kembali ke tempat kerja masing-masing. Selamat saya ucapkan buat sahabatku yang pulang dengan selamat dan kembali lagi ke tempat kerja masing-masing dalam keadaan selamat. Dan saya ingin pagi ini hari ini saya ingin berbagi kepada kita sebuah tema yang sudah saya siapkan, tentunya dengan doa, dan kemudian saya membuat tema tersebut. Tema itu adalah datang mendekati Allah dengan kurban. Datang mendekati Allah dengan kurban. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, subtema kita adalah Parashat Vayikrah. Parashat Vayikrah. Tema besarnya adalah datang mendekati Allah, datang mendekati Allah dengan kurban. Subtemanya atau tema kecilnya Parashat Vayikrah. Terambil dari Imamat 1 ayat 1. Imamat 1 ayat 1. Nanti ayat-ayat lain akan menyusul. Demikian bunyi ayat firman Tuhan tersebut di dalam Imamat 1 ayat 1 dan ayat 2. Ada dua ayat. Ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Vayikra el Mose. Vayikra el Mose dalam bahasa Hebrew. Dan dia memanggil Musa. Vayedaber Adonai. Vayedaber Adonai. Dan dia di sana Tuhan berfirman. Daber. Vayedaber. Dabar. Dari kata dasar dabar. Dabar itu firman. Vayedaber Adonai. Dia atau Tuhan berfirman. Elaf meohel. Elaf meohel. Kepadanya dari dalam kemah. Meohel, kemah. Moed lemor, pertemuan jemaat. Dia berfirman. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kedua. Tuhan berbicara kepada orang Israel dan berkata begini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dalam bahasa Ibrani saya bacakan. Daber el Bnei Yisrael. Daber el Bnei Yisrael. Katakanlah kepada Bani Israel. Bani Israel. Ve'amartah alehem Adam, dan engkau katakan kepada mereka, apabila ada seseorang apabila ada seseorang kiyakrif yang hendak mendekati atau mempersembahkan mikem kurban di antara kalian, Adonai, kepada Tuhan. Min habe hemah, dari ternak. Min habakar min hatson, yakni dari lembu sapi dan dari kambing domba. Takrifu et kurban kem, haruslah yang kalian kurbankan pada kurban kalian. Sahabatku,
ayat yang baru saja kita baca, terlebih khusus ayat pertama, merujuk atau menunjukkan bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk memberikan perintah kepada umat Israel tentang berbagai kurban yang harus dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Kata kurban, ya sahabatku, kata kurban berasal dari verba atau akar kata karaf, yang berarti adalah datang mendekat. Nah, makanya itu tadi tema kita adalah datang mendekati Allah dengan kurban. Kata kurban itu berasal dari akar kata karaf yang berarti datang mendekat. Makanya tema kita hari ini adalah datang mendekati Tuhan dengan kurban. Nanti kita akan lihat. Ketika manusia hendak mendekati Allah, ia harus memberikan kurban darah. Pada zaman sebelum Yesus, zaman Perjanjian Lama. Sebab keberdosaan manusia yang terjadi sejak kejatuhan Adam, manusia pertama. Hadirnya manusia kepada Allah selalu diiringi dengan persembahan darah. Ya, harus disertai dengan persembahan darah. Sebab manusia memang berhutang darah, kematian kepada Allah yang Maha Suci. Maka itu saudaraku, sahabatku, dalam hukum Taurat darah itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai alat pembayaran yang sah untuk penghapusan apa? Dosa. Melalui kurban ini, ya sahabatku, umat Israel diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh pertobatan dan kesungguh-sungguhan hati. Perintah untuk membawa hewan yang sempurna mencerminkan kualitas pengorbanan yang diharapkan oleh Tuhan. Makanya ada syarat-syarat dalam membawa ternak, domba, lembu, sapi sebagai kurban. Itu adalah ternak-ternak yang kualitas terbaik. Jika kualitasnya tidak bagus, nggak bisa dijadikan sebagai kurban persembahan untuk penghapusan dosa. Ya, nah kurban ini diharapkan oleh Tuhan, yakni kurban yang terbaik dan tanpa cacat sebagai tanda hormat dan rasa syukur kepada Tuhan. Sahabatku, Parashat Vayikrah, subtema kita tadi, Parashat Vayikrah, adalah bagian pertama dari kitab Imamat dan memperkenalkan hukum-hukum ya pengorbanan atau kurban yang dipersembahkan di miskan kemah suci. Miskan kemah suci. Parasha dimulai dengan kata Vayikrah. Parasha dimulai dengan kata Vayikrah yang berarti dia memanggil. Maka jika sahabat orang Yahudi atau zaman Perjanjian Lama untuk datang mendekat kepada Tuhan, ya, memenuhi panggilan Tuhan, maka harus disertai dengan kurban ternak untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Yang menekankan komunikasi langsung dengan Tuhan, yaitu Musa dengan Tuhan. Parashat tersebut merinci berbagai jenis persembahan termasuk oleh persembahan bakar, persembahan yang seluruhnya dibakar dengan api yang melambangkan pengabdian kepada Tuhan. Ada lembu, ada sapi, ada domba, ada kambing, ada tepung. Jika yang mau memberi kurban itu miskin, maka dia diperbolehkan bawa tepung yang terbaik, atau burung. Atau kalau dia memang miskin sama sekali, dia akan nebeng dengan orang-orang yang akan mempersembahkan. Nah,
sahabat. Makanya di zaman sekarang, kalau kita diminta untuk mempersembahkan kurban sebagai penghapusan dosa, yakin saya sahabat, kita tidak akan sanggup. Karena setiap saat kita melakukan dosa, melanggar. Dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah layak untuk datang kepada Tuhan. Saya akan melanjutkan di part yang kedua. Ya, kita akan melihat ayat berikut dari Imamat 17 ayat 11. Saya akan melanjutkan di part yang kedua sesaat lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang melihat video ini. Dimanapun dan situasi seperti apapun yang mereka alami, keadaan mereka seperti apa, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah apa yang hamba sampaikan, walaupun hanya dalam bentuk video 10 menit, tetapi jika kami mengikuti dengan perlahan, part demi part, kami pahami, kami percaya, kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan pulihkan keadaan kami sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk ikuti akun Facebook ini. Ya, tekan ikuti. Like, komen, dan share. Supaya lebih banyak orang lagi diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.